Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hande Sunardi, SE, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian, dan Genta Prima Putra, Sandra Novaliani, Hesti Agustini sebagai penyelaah. Perkenalkan, nama saya Usman Logawa, NIM 22 2017 074. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fraud Triangle terhadap Financial Statement Fraud, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi atau gambaran keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, meliputi investor, karyawan, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pentingnya laporan keuangan membuat perusahaan berkeinginan untuk menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat baik. Hal ini dapat menyebabkan kecurangan dalam penyampaian laporan keuangan, yang akibatnya informasi menjadi tidak valid dan menyesatkan pemakai laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan yang tidak terdeteksi dapat berkembang menjadi skandal yang besar yang merugikan banyak pihak. Contohnya, kasus PT Garuda Indonesia dan PT Waskita Karya. Sumber Kompas 2019. Rumusan masalah: apakah financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, dan auditor suite berpengaruh positif terhadap financial statement fraud pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Tujuan penulisan: mengetahui pengaruh financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, dan auditor suite pada financial statement fraud perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian: bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai teori akuntansi dan prakteknya, khususnya mengenai pengaruh fraud triangle terhadap kecurangan laporan keuangan. Bagi alma mater, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk topik yang sama. Bagi tempat penelitian, dapat memberikan gambaran dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan perbaikan dalam penyampaian laporan keuangan. Bab 2, kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian kepustakaan, teori agensi. Teori keagenan menganggap bahwa individu berperilaku sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan menimbulkan kepentingan yang bertentangan. Teori fraud triangle. Faktor-faktor pemicu kecurangan diklasifikasikan dalam 3 kategori umum, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Hall dan Sellington 2007. Tekanan, financial stability, financial target, personal financial need, external pressure, opportunity, nature of industry, ineffective monitoring, organizational structure, dan rasionalisasi merupakan suatu bentuk mencari pembenaran sebelum melakukan fraud. Tunakota 2012. Fraud financial statement. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners 2014 dalam Yesiryani dan Rahayu 2016, kecurangan laporan keuangan adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merupakan investor dan kreditor. Manajemen laba. Menurut Reza 2002, manajemen laba merupakan salah satu bentuk dari tindakan kecurangan laporan keuangan. Kerangka pemikiran: financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, auditor suite berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis: H1, financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, auditor suite berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2, financial stability berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H3, external pressure berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H4, financial target berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H5, nature of industry berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H6, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H7, auditor suite
berpengaruh secara positif terhadap financial statement fraud. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian asosiatif. Lokasi penelitian, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses data laporan keuangan dan saham perusahaan dari Bursa Efek Indonesia dan dari situs resmi objek penelitian yaitu IDX.co.id. Operasional variabel, kecurangan laporan keuangan yang diproksikan dengan Benix ratio metode, yang merupakan metode matematika yang digunakan untuk mengetahui adanya manipulasi laporan keuangan sehingga terjadinya fraud. Financial stability, keadaan yang mengabarkan kondisi ketidakstabilan perusahaan keuangan. External pressure, tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target yang ditentukan oleh direksi. Financial target, pengukuran yang menilai tingkat laba yang diperoleh atas usaha yang dikeluarkan. Nature of industry, keadaan ideal perusahaan dalam industri. Ineffective monitoring, kondisi perusahaan yang tidak memiliki unit pengawas yang efektif. Auditor suite, pergantian auditor oleh perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi kecurangan laporan keuangan oleh auditor. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan penelitian ada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada periode 2015 sampai 2018 yaitu sejumlah 155 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 41 perusahaan. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yang di penelitian ini menggunakan metode observasi, analisis data, dan teknik analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterogenitas, uji hipotesis. Yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, uji koefisiensi determinasi, uji hipotesis secara bersama, uji F, uji hipotesis secara parsial atau individu, uji T. Sekian dan terima kasih, itulah presentasi proposal penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.